Kaki mulai pegal saat kami sampai di shelter 2. Sama seperti sebelumnya, lokasi tidak terlalu luas, tapi cukup jika ingin membangun tenda. Kekhawatiran mulai terjadi tatkala sampai di shelter 2. Bang Rian dan Oze masih tak kami jumpai. Hati mulai menduga-duga, jangan-jangan mereka tersesat. Cahaya headlamp perlahan mulai terbatas. Kabut tebal menghalangi pandangan kami. Trek yang kian menanjak membuat pendakian lutut serasa menyentuh jidat. Sesekali variasi tangga curam kami lalui. Untuk melaluinya terpaksa harus berjalan sedikit merunduk, hingga tanpa disadari kami terpencar dari rombongan. Beberapa kali Bang Rian mengatakan bahwa kami hanya berputar-putar saja, namun aku menepisnya. Bagaimana bisa? Aku yang telah sangat akrab dengan Gunung Kerinci bisa tersesat. Kita pasang tanda agar bisa membuktikan bahwa kita sebenarnya hanya berputar-putar di tempat yang sama. Aku mempersilahkan Bang Rian memasang tanda. Setelah sebuah pita berwarna merah terikat di dahan pohon, kami melanjutkan kembali pendakian. Benar saja, setelah melakukan perjalanan beberapa puluh menit, kami tiba lagi di tempat yang sama. Nah, benar kan? Kita sebenarnya hanya berputar-putar saja. Ujar Bang Rian menunjuk ke sebuah pita yang dia ikat beberapa waktu lalu. Sebaiknya kita istirahat dulu, tenangin pikiran sembari berdoa agar kita bisa terbebas dari situasi ini. Sebaiknya memang begitu. Timbal Bang Rian. Kejadian ini sungguh memalukan bagiku. Sudah tak terhitung pendaki yang memakai jasaku, tapi belum pernah sekalipun mengalami kejadian seperti ini, apalagi sampai tersesat. Bang Rian melihat arloji di tangannya. Memang jam tangan yang ia kenakan menjadi alat penting dalam mendukung kegiatan outdoor. Ada beberapa fitur penting dimiliki jam itu, seperti altimeter, barometer, termometer, dan GPS. Produknya kuku dan kedap air, sehingga sangat pas untuk kegiatan mendaki gunung. Sekarang udah hampir jam 10 malam di ketinggian 2900 mdpl. Sebaiknya kita jangan terlalu banyak beristirahat. Ucapan Bang Rian membuyarkan lamunanku. Shelter 2 berada di ketinggian 3056 mdpl. Itu berarti kurang dari 200 mdpl kami akan tiba di shelter 2. Hal itu membuatku semakin bersemangat. Malam ini cuaca cukup ekstrim. Kabut tebal disertai angin kencang membuat kondisi siaga menjadi waspada. Setelah beristirahat sejenak, kami melanjutkan kembali pendakian di tengah hujan yang mulai merintik. Trek sama seperti sebelumnya, didominasi tanah padat dan akar-akar pohon. Dalam kondisi ini, tubuh mudah lelah, ditambah lagi perut mulai lapar, membuat tenaga terkuras 2 kali lipat melaluinya. Apalagi jarak dari shelter 1 menuju 2 adalah jalur terpanjang. Estimasi waktu sekitar 3 jam, bahkan bisa lebih. Namun, sudah beberapa jam berlalu, kami tak kunjung juga tiba di pos bayangan, tempat dataran terbuka yang luas seperti lapangan. Pendaki Gunung Kerinci menamainya pos bayangan. Kita sudah mendaki beberapa jam, namun pos bayangan tak kunjung terlihat. Coba Bang Rian cari tahu melalui kompas, sekarang kita berada di mana? Kenapa jalur ini seperti tidak pernah dilalui pendaki? Memang benar, semakin jauh kami melangkah, trek semakin tak jelas. Sial, arloji saya mati. Ketegangan mulai terjadi. Entah di mana saat ini kami berada. Kenapa trek dan vegetasi seolah begitu asing? Abang punya makanan, sebaiknya kita makan dulu. Saya mulai lapar. Semua logistik berada dalam tas carrier yang dibawa oleh Yuda. Saya hanya punya cemilan, ujar Bang Rian sembari mengeluarkan sesuatu dari dalam carriernya. Kuaci? Iya.
Dalam kondisi perut lapar seperti ini, kuaci bukanlah makanan yang bisa mengembalikan energi. Cara makannya yang rumit tentu akan membuat pikiran kita semakin kalut. Saat aku dan Bang Rian sedang menikmati manis asinnya kuaci, aku seolah mendengar sebuah suara berbisik dari arah atas. "Abang," dengar suara itu. Kulihat Bang Rian memasang pendengarannya. Itu pasti Sultan dan kawan-kawan. Tanpa menunggu pendapat dari Bang Rian, aku segera bangkit dari singgasana dan segera menuju sumber suara yang diyakini adalah Yuda, Diego, dan Sultan. "Oze, tunggu!" Tidak dihiraukan panggilan dari Bang Rian, aku terus saja berjalan dengan langkah cepat menuju sumber suara. Hingga beberapa puluh menit berlalu, karena tidak menemukan siapapun dari suara yang terdengar tadi, aku lelah dan beristirahat di sebuah akar pepohonan yang menyembul di atas tanah padat bebatuan. "Kamu mau kemana?" tanya Bang Rian yang masih ngos-ngosan akibat mengejar langkah cepatku. "Tadi saya mendengar suara Yuda dan kawan-kawan kita di atas sana." Bang Rian nampak bingung sebelum membalas jawabanku. "Tidak ada siapapun di sini, kita tersesat. Jalan yang kamu lalui barusan bukanlah jalur pendakian." Oze benar-benar sudah tidak waras. Bagaimana bisa dia menerobos semak-semak karena mendengar suara teman-teman kami yang lain? Padahal jelas-jelas di belantara ini begitu sunyi, suara hewan malam saja tidak terdengar. Yang lebih anehnya lagi, dia malah membuka bajunya di tengah cuaca dingin ekstrim seperti ini. "Kamu kenapa buka baju?" "Gerah." Gila, padahal saat ini kami hampir berada di atas ketinggian 3000-an mdpl. Hawa dingin terasa menggerogoti sampai ke tulang-tulang. Oze malah merasakan gerah. Aneh. "Ayo pakai baju, nanti kamu terkena hipotermia." "Siap." Aku pikir kata siap dari Oze adalah jawaban dari perintahku. Tapi ternyata bukan. Oze bangkit dari tempat duduknya, kemudian mencari-cari kayu dan mengumpulkannya di satu tempat. Dalam keadaan telanjang dada, dia kesana kemari seolah tak merasakan dingin sedikit pun. "Untuk apa kamu mengumpulkan kayu-kayu itu?" "Disuruh nenek." Oze semakin ngawur. Ucapannya mulai ngelantur. Jelas ada yang tidak beres tengahnya. Nenek mana yang dia maksud? Di sini hanya ada aku dan dia saja. "Oze, pakailah bajumu. Nanti kamu terkena hipotermia." Seketika aku baru menyadari saat melihat gelagat ganjil Oze. Yang lebih anehnya lagi, dia berjalan ke sana kemari dengan menenteng jaket berwarna merah yang ia kenakan untuk membungkus kayu. Padahal cuaca malam ini sangat dingin. Pikiranku mulai menduga-duga, jangan-jangan Oze terkena hipotermia parah, hingga membuatnya mengalami halusinasi paradoxical undressing. Paradoxical undressing terjadi karena proses vasokonstriksi atau kontraksi pembuluh darah. Pembuluh darah melebar membuat volume darah meningkat yang akan dialirkan ke seluruh tubuh, termasuk ekstremitas. Sensasi hot flash atau semburan panas membuat penderita mengalami sensasi terbakar, merasa kepanasan, hingga melepas pakaiannya. "Cukup, Oze, sadarlah." Aku mencekal lengan Oze untuk menghentikan gelagat aneh itu. Tubuhnya mulai terlihat pucat. Aku takut darahnya akan fokus mengaliri organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan otak. Sudah dapat dipastikan jika suhu tubuh terus turun, organ-organ mulai gagal berfungsi dan bisa saja mengarah pada kematian. Aku kemudian memeluknya erat dan memakai kembali jaketnya walau sedikit memaksa. Aku juga membuat perapian dengan ranting kayu yang ia kumpulkan untuk membuat penghangatan.
Bagaimanapun caranya, Oze tetap membutuhkan bantuan medis. Namun, karena kondisi kami tengah tersesat dan terpisah dari rombongan, aku harus melakukan pertolongan pertama. Ada beberapa tindakan yang perlu kita lakukan dalam membantu penderita paradoxical undressing ini. Aku membentang tenda gantung untuk menghindari hujan yang turun merintik. Kemudian memindahkan Oze ke dalamnya di tempat yang lebih hangat dan kering. Mengganti pakaiannya yang basah. Kemudian menutupi seluruh tubuh dan kepalanya dengan selimut, kecuali area wajah, sembari memantau pernapasan. Beruntung, aku tidak harus melakukan CPR karena pernapasan Oze masih tampak normal-normal saja. Aku mentransfer panas dengan cara skin to skin, memeluk Oze dan membalut tubuh kami dalam satu lilitan selimut. Beberapa menit berlalu. Kulihat Oze sudah mulai tenang. Dia tertidur dengan nyaman. Aku pun bangun untuk membenarkan arloji yang tadi sempat tak berfungsi, dengan harapan bisa menyala dan membantu dalam mencari arah. Selagi Oze tertidur, aku mencari jalan agar kami bisa kembali ke jalur pendakian. Tak ingin mengulangi kejadian yang sama, aku memberi tanda di setiap jalan yang dilalui. Beberapa menit berlalu, secercah harapan terbesit. Dari kejauhan, aku seolah mendengar suara panci yang dipukul-pukul. Aku sangat yakin bahwa itu adalah ketiga teman kami yang mencari dengan cara membunyikan sesuatu agar bisa didengar oleh aku dan Oze. Aku segera bergegas menghampiri suara itu, namun semakin ku kejar, suaranya malah semakin menjauh. Sepertinya kami berjalan dalam satu arah. Di tengah malam ditemani rintik hujan, aku baru menyadari tatkala suara itu tak dapat terdengar lagi, bahwasanya aku telah jauh meninggalkan Oze. Hal itu pula membuatku lupa memberi tanda sebagai petunjuk arah jalan pulang. Selesai sudah, kini aku bukan hanya terpencar dari Yuda, Sultan, dan Diego, tapi juga terpisah dengan Oze. Aku sampai kelelahan mencari tanda-tanda menyilang di setiap pohon yang dilalui. Aku semakin kalut tatkala cahaya headlamp terus meredup dan sampai akhirnya mati karena kehabisan baterai. Tubuhku lemah dan terjatuh ke tanah. Sekarang aku hanya ditemani sebilah belati dan headlamp yang sudah tak berfungsi lagi. Beberapa menit kemudian, aku mulai berpikir untuk mencari pohon tinggi. Karena dengan cara memanjatnya, barangkali aku bisa menemukan titik api unggun yang dihidupkan di tempat Oze berada. Fokusku mengarah ke sebatang pohon yang lumayan besar di depan sana. Dengan cara meraba-raba, aku berusaha menggapainya. Namun tiba-tiba saja, sebuah suara aneh menggema menggetarkan mentalku. Suara itu terus saja terdengar hingga membuat suasana menjadi mencekam. Jiwaku bergidik. Akibat rasa takut yang begitu luar biasa hebatnya, membuat tubuhku gemetaran. Peluh keringat mulai membasahi sekujur tubuh, diiringi detak jantung tak beraturan. Suara itu sangat menakutkan, seperti erangan monster yang sedang kelaparan. Aku merengkuh ketakutan di balik batang pohon yang hendak dinaiki. Di tengah gelapnya hutan belantara ditemani kilatan cahaya kilat. Hembusan angin kencang membuat dahan pohon bergesek satu dengan yang lainnya. Suara riuhnya membuat suasana semakin menegangkan. Di dalam hati, aku meminta agar suara itu segera cepat menghilang. Semakin lama indera pendengaran menangkap suara itu, makin besar pula rasa takut ini. Ya Allah, kami menjadikan Engkau sebagai pihak yang memegang leher mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Aku membaca doa untuk menghilangkan rasa takut yang sedari tadi meluluhlantahkan mentalku. Ketika membacanya, aku yakinkan diri bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dari segala kejahatan yang mengancam. Karena dengan berdoa,
Allah akan senantiasa melindungi dan mengikis rasa takut di dalam diri kita. Sebagai makhluk yang beriman kepadanya, aku pasrahkan semua hal yang terjadi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang dialami adalah kehendaknya. Selain berdoa dan berzikir, aku juga tetap waspada agar lebih siap bila mana mendapat serangan secara mendadak. Beberapa puluh menit berlalu, suara aneh itu perlahan terdengar sayup dan lama-kelamaan menghilang. Setelah suara aneh itu benar-benar menghilang, aku kemudian menghampiri pohon besar yang sedari tadi diincar. Lalu dengan bersusah payah, aku memanjatnya. Diameter yang lebih besar dari ukuran tubuhku, ditambah lagi rintik-rintik hujan membuat batangnya licin dan aku sedikit kesusahan. Namun berkat kegigihan dan kerja keras, akhirnya aku berhasil menaikinya. Ketika sudah berada di atasnya, tiba-tiba saja hujan yang tadinya merintik kini mulai keroyokan, menderas dan membasahi tubuh. Sesekali juga hembusan angin kencang membuat batangnya bergoyang. Sekelebat cahaya kilat memberi penerangan. Hal itu memudahkan pencarian lokasi keberadaan Oze. Dari cahaya yang sekilas itu pula, aku seolah melihat sebuah tenda berwarna hijau non jauh di sana. Keyakinan dalam diri mengatakan bahwa itu adalah tenda gantung yang aku dirikan untuk Oze berlindung. Di tengah hujan yang terus menderas, ditemani cahaya kilat, sesekali juga suara petir menggelegar. Aku perlahan turun dari batang pohon itu. Sudah tidak dihiraukan lagi keluh kesah raga yang lelah. Saat ini bertemu kembali dengan Oze adalah hal yang utama. Aku menerobos hutan di tengah kegelapan, ditemani hujan dan sekelebat cahaya kilat sebagai penerang. Hingga pada akhirnya aku keluar dari kawasan vegetasi hutan lebat dan tiba di sebuah trek. Betapa senangnya hati ini karena bisa kembali lagi ke jalur pendakian. Semoga saja ini bukan tapak tilas. Sejurus kemudian, akhirnya aku tiba di dataran yang tidak terlalu luas, disambut hembusan angin kencang. Hal pertama yang aku lihat, sebuah tenda terpasang di dalam shelter. Aku menghampiri tenda itu, tapi sayang, tidak ada orang di dalamnya. Perlahan aku mulai menyadari bahwa sebuah tenda yang terlihat di atas pohon tadi bukanlah tenda gantung yang kupasang kala bersama Oze. Tetapi entah mengapa, aku seolah sangat mengenali tenda ini. Ku coba mengamati dan memeriksanya, barangkali apa yang ada di dalam pikiranku benar. Iya, tenda itu adalah kepunyaan Sultan, yang beberapa hari lalu kami beli di sebuah toko di Palembang. Ada kebahagiaan terlukis di wajah tatkala mengetahui bahwa tenda itu adalah kepunyaan temanku. Gegas saja, aku mengambil senter yang tergantung di dalam tenda itu dan memeriksa wajan yang tertutup rapat di atas tungku batu tak jauh dari shelter. Wajan itu masih panas, itu berarti ketiga temanku masih ada di sekitar lokasi ini. Namun saat hendak memakan makanan instan di dalam wajan itu, seketika memori tentang Oze bertebaran di alam pikiran. Aku mengurungkan niat memakannya, lalu mencari makanan lainnya yang bisa dibawa. Jika Oze lapar, aku harus lapar. Begitu juga sebaliknya, jika aku kenyang, Oze harus kenyang juga. Sejurus kemudian, ketika sedang mencari makanan di dalam tas carrier Yuda, erangan seperti suara monster itu kembali terdengar lagi. Teriakannya bahkan lebih histeris dan lebih mengerikan dari yang pertama. Aku bergidik, lalu memutuskan untuk bersembunyi dalam tenda. Kali ini rasa takut menjelma berkali lipat dari sebelumnya. Tidak pernah terlintas dalam pikiran kemana perginya ketiga sahabatku, Yuda, Sultan, dan Diego. Di benakku saat ini ialah mengusir rasa takut yang menyergap. Apalagi suara itu menggema seolah memenuhi hutan belantara
dan berlangsung cukup lama. Aku mengambil apa saja yang ada di dalam tenda, lalu menyelimuti tubuh dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Hingga tanpa disadari, mungkin karena terlalu lelah, akhirnya aku tertidur dan tidak ingat lagi apa-apa. Karena tidak menemukan Bang Rian dan Oze di shelter 2, seberes makan malam, kami bertiga memutuskan untuk mencari keduanya. Sudah dapat disimpulkan bahwa mereka tersesat. Malam ini cuaca cukup ekstrim, angin kencang seolah ribut tak ingin berdamai. Riuh suara guntur di atas langit, seolah memberi peringatan. Awas, sebentar lagi hujan badai akan turun. Setiap kali kami melangkah, teriakan memanggil nama Bang Rian dan Oze yang dilakukan secara bergantian, seolah memenuhi belantara Gunung Kerinci. Semilir dinginnya angin malam, rasa perih akibat menerobos semak-semak sudah tak dihiraukan lagi. Terserah bagaimana menderitanya raga ini, yang penting kami bisa berkumpul kembali. Di saat langkah mulai lelah, gerimis pun merintik. Kami terpaksa harus menerobos jalur yang tidak pernah dilalui untuk mencari Bang Rian dan Oze. Namun setelah beberapa puluh menit berlalu, tak satu pun kami temukan tanda-tanda keberadaan mereka. Di tengah tubuh yang mulai lelah, Yuda berkata, "Suara hampir habis, sebaiknya kita mencari keberadaan mereka sambil memukul sesuatu untuk memberi bunyi. Dipercaya, saat berada di belantara, suara-suara seperti itu akan terdengar lebih nyaring dan efektif ketimbang harus berteriak." Aku dan Diego setuju akan hal itu, dan Yuda pun mengeluarkan wajan yang sengaja ia bawa. Kemudian sembari melakukan perjalanan, wajan itu dipukul terus-menerus. Saat lelah kian menyiksa dan tubuh serasa ingin menyerang, di tengah peralihan rintik ke hujan, kami menemukan sebuah trek pembukaan jalur. Di beberapa pohon terdapat sebuah tanda menyilang. Yuda memeriksa pohon-pohon kecil yang tumbang akibat ditebang itu. Pohon ini baru ditebang, sepertinya jalur dan tanda ini sengaja dibuat untuk patokan sebuah arah. Kalau begitu, kita telusuri saja, usulku. Kami bertiga memutuskan untuk menelusuri jalur itu, karena kuat dugaan tanda-tanda tersebut sengaja dibuat oleh Bang Rian ataupun Oze. Karena sepengetahuan kami, tidak ada pendaki yang mendaki Gunung Kerinci selain kami. Benar saja, tidak membutuhkan waktu yang lama. Beberapa menit kemudian, kami menemukan sebuah tenda gantung berwarna hijau di antara pepohonan rindang. "Sepertinya itu tenda. Ayo kita ke sana." Gegas saja, dengan langkah cepat kami menghampiri tenda itu. Hal pertama yang didapati, sebuah tenda gantung tak berpenghuni. "Coba kalian lihat ini," ujar Diego sembari menunjuk ke suatu benda tergeletak di bawah tenda gantung itu. "Tas carrier, Oze dan Bang Rian. Berarti ini tenda mereka," ujar Yuda. "Tapi kemana mereka?" "Saya rasa mereka bukan pergi mencari makan atau ke sumber mata air. Karena jika mereka mengambil pergi ke sumber mata air, mana mungkin botol-botol kosong ini tergeletak di sini. Saya mengkhawatirkan sesuatu telah terjadi," aku berpendapat. "Semoga tidak terjadi apa-apa pada mereka," potong Yuda. Namun saat otak sedang berpikir tentang penemuan kuaci berserak dan botol yang tergeletak itu, tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara aneh yang sangat mengerikan. Suara itu membuat kami mematung dan saling bertatapan dengan ekspresi penuh tanda tanya. Suara apa itu? "Suara apa itu?" tanya Diego kepadaku dengan nada berbisik. "Entahlah, berumur-umur baru kali ini saya mendengar suara erangan seperti suara monster," jawabku. "Tetap tenang, semoga itu hanya suara hewan penghuni gunung saja," pungkas Yuda. "Bukankah shelter 2 vegetasinya hutan kerdil?
tidak banyak populasi hewan mendiami kawasan seperti itu? Tanyaku kepada Yuda. Benar, biasanya suara-suara seperti itu sering terdengar di vegetasi hutan lebat dengan pohon-pohon besar menjulang. Sejurus kemudian, suara-suara hewan malam lainnya mulai terdengar. Hal itu membuat suasana seketika berubah sangat mencekam. Kegelisahan terlihat dari rona wajah kami, tatkala pori-pori di sekujur tubuh mulai meremang. Merinding sudah tidak bisa dihindari. Kita bereskan semua barang-barang di sini. Sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini, ujar Yuda. Lantas, bagaimana dengan misi pencarian kita? Tanyaku. Sekarang sudah pukul 2 pagi. Lagi pula sepertinya malam ini cuaca kurang baik. Kita lanjutkan pencariannya besok saja. Setidaknya kita sudah menemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Saya pikir mereka masih berada di sekitar sini. Hujan yang tak kunjung reda ditambah lagi angin kencang memang sangat riskan jika kami terus memaksa melanjutkan pencarian. Dari tempat kami menemukan tenda gantung itu sampai ke shelter 2. Setiap jalur yang dilewati tidak lupa kami berikan tanda dengan harapan jika nanti Bang Rian dan Oze kembali lagi ke sini. Setidaknya mereka bisa mengetahui jalur mana yang harus dilalui. Di dalam perjalanan menuju tenda ke shelter 2, Diego membuka percakapan. Sepertinya suara aneh itu sudah tidak ada. Gimana kalau saya memukul kembali wajan ini? Usulan bagus tuh. Barangkali di sepanjang perjalanan menuju shelter 2, Bang Rian dan Oze mendengarnya. Dan pastinya kita tidak harus bersusah payah mencari keberadaan mereka. Yuda juga sepakat menyetujui usulanku dan Diego. Namun siapa sangka, di pukulan pertama, suara aneh itu terdengar lagi. Buru-buru aku memberi isyarat pada Diego agar menghentikan bunyian wajan itu. Kali ini erangannya terdengar sangat murka, seolah memberi isyarat bahwasanya dia tidak menyukai suara yang dihasilkan dari proses pemukulan wajan itu. Kalian merasa ada yang ganjil nggak dengan suara itu? Tanyaku kepada Yuda dan Diego. Iya, sepertinya itu bukanlah suara hewan penghuni Gunung Kerinci. Karena sebelumnya tidak pernah ada cerita tentang suara aneh yang mendiami hutan Kerinci ini. Apa yang kamu katakan ada benarnya? Ujarku membenarkan perkataan Yuda. Tapi kalian sadar nggak? Kalau suara itu muncul ketika mendengar suara wajan ini. Maksudmu erangan itu sebagai isyarat bahwa dia tidak menyukai suara wajan ini? Timpal Diego. Iya, bisa jadi seperti itu. Sepertinya Yuda juga sependapat denganku. Terlihat dari ekspresi yang menyimak penjelasanku dengan serius. Setelahnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, pungkas Diego. Di luar dugaan, Diego memukul-mukul sang wajan dengan brutal. Diiringi suara erangan menyeramkan itu. Beberapa kali aku dan Yuda melarangnya. Namun Diego masih saja kekeh. Dia memukul wajan itu terus-menerus. Sampai seketika perbuatannya terhenti oleh sebuah pergerakan dari dalam semak-semak tak jauh dari kami. Bangunlah, tugasmu mengumpulkan ranting kayu belum selesai. Aku seolah mendengar suara nenek itu sangat jelas, sampai-sampai membuat terjaga dari tidur. Entah apa yang terjadi, saat sadar aku baru menyadari bahwasanya aku tengah tertidur dalam tenda gantung seorang diri. Kemana Bang Rian? Benarkah dia meninggalkanku seorang diri di sini? Kemana teman saya, Nek? Tanyaku pada nenek bungkuk yang berdiri dengan cara membelakangi, tak jauh dari hadapan. Kau telah ditinggalkan. Sekarang sudah waktunya kamu kembali ke tempat asal muasalmu, menjadi cucu nenek dan tak akan pernah lagi bisa bertemu dengan teman-temanmu itu. Siapa nenek ini? Tubuhnya begitu kecil seperti bocah 9 tahun.
Rambutnya terurai panjang sampai menyapu tanah. Aku belum pernah sekalipun bertemu dan melihatnya, tapi entah mengapa aku seolah memiliki kedekatan yang sangat erat dengan nenek ini. Maksud nenek, Gak usah banyak tanya. Sekarang kamu ikut saya. nenek ini membentak dia begitu kasar. Tapi walaupun begitu, entah mengapa aku seolah tak bisa menolak perintahnya. Ada gejolak hati dalam nada ingin membangkang, namun aku seolah tak mempunyai kemampuan untuk itu. Semacam berada dalam pengaruhnya. Jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Kamu akan celaka. Ya Tuhan, ingin rasanya ku tendang tubuhnya yang mungil itu. Tapi lagi-lagi, perasaan ini hanya pergolakan hati saja. Lidahku keluh, tak mampu berucap sepatah kata pun untuk melawannya. Bibir seolah terkunci, dan anehnya aku hanya diam dan menuruti saja. Di sepanjang perjalanan, sekujur tubuhku terasa gatal. Perlahan bulu-bulu halus mulai bermunculan di setiap garukan tanganku. Tunggu, Nek. Kenapa tubuh saya terasa gatal dan setiap kali digaruk, bulu-bulu halus bermunculan, kian garuk semakin lebat. Jikalau bertanya tentang hal yang bukan bersifat penolakan, aku mampu. Aneh. Saya sudah katakan, jangan banyak tanya, tetap ikuti saya dan jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Hati memberontak tidak mau mengikuti perintah nenek ini, tapi raga dan pikiran seolah telah dikuasai. Anehnya, aku sangat sadar betul dengan apa yang terjadi. Tunggu, Nek, kita mau kemana? Si nenek bungkuk itu menghentikan langkahnya. Dia membentak dan memperingatkanku untuk tidak banyak bertanya lagi. Menyebalkan. Beberapa kali aku berusaha untuk bisa melihat wajahnya, tapi rambutnya yang terurai panjang menghalangi pandanganku. Sejurus kemudian, di tengah perjalanan yang tak tahu arahnya itu, terdengar suara pukul benda keras yang sepertinya terbuat dari lempengan besi atau aluminium. Suaranya begitu nyaring, hingga membuat si nenek mendelik tajam ke arahku. Bola matanya yang besar menatapku tajam, tatkala kami berhadapan, menggetarkan mentalku. Dia marah dan mengeluarkan suara aneh yang nyaring, seperti erangan monster kelaparan. Aku terkejut bukan main, tatkala menyadari bahwasannya wajah nenek ini sangatlah mengerikan. Dia mengangkat kedua tangannya setinggi kepala. Kukunya yang panjang dan runcing seolah hendak menerkam. Seketika saat sang nenek mulai memperlihatkan kengeriannya, tiba-tiba saja suara pukul besi itu menghilang. Hal itu pula membuat perempuan pandak ini mengurungkan niatnya untuk menakut-nakutiku. Aku sadar, nenek ini mempunyai niat tidak baik. Dia hanya mengulur-ngulur waktu mencari momen tepat untuk menyakitiku. Aku mulai berpikir untuk mencari cara agar bisa melarikan diri darinya. Tapi sialnya, nenek ini seolah mengetahui niat yang tertanam di dalam pikiranku. Jangan coba-coba mau kabur. Saya jamin kamu akan menyesal nanti. Dia menggertakku. Apa boleh buat, mau tidak mau, aku harus bisa menahan diri untuk sedikit bersabar lagi sebelum menemukan timing yang tepat. Nenek bungkuk pendek ini sepertinya sangat berbahaya. Dia bisa saja sewaktu-waktu menyakitiku. Kuayunkan langkah terus mengikuti si nenek bungkuk ini yang entah arahnya kemana. Beberapa menit kemudian, saat langkah kaki mulai letih, tiba-tiba saja terdengar suara seperti wajan dipukul secara terus-menerus. Hal itu pula membuat si nenek mengerang, menjerit kesakitan. Ini momen yang tepat untuk melarikan diri. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami,
silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.